akan bersama dengan owner Tasera, di mana ada Tasera ya, Tasera. Iya. Dan saat ini di studio sudah bersama dengan owner dari Tasera, yaitu Ibu Radita. Assalamualaikum. Ya. Halo, waalaikumsalam Pak. Iya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, saya panggilnya Mbak Radita aja ya, Boleh, supaya boleh. lebih akrab gitu. Boleh, boleh. Baik, mungkin ada sedikit gambaran dulu. Kita cerita-cerita dulu produk-produk MKM yang kita tekuni saat sekarang ini seperti apa. Minuman yang khas tentunya nih. Silakan. Oke. Baik. Perkenalkan saya Dita. Saya kebetulan owner dari brand minuman Tezra. Nah, dari brand kami tuh punya ciri khas minuman yang paling identik, yaitu teh bunga telang. Minuman teh bunga telang, minuman kesehatan herbal yang kami kreasikan menjadi minuman segar yang modern untuk semua kalangan. Wah, ini cocok banget ini karena bahannya alami semua ya. Iya, benar. Karena kan biasanya banyakan minuman-minuman sekarang itu justru kelihatannya warnanya sangat mencolok dan menarik ya. Iya. Tapi belum tentu sehat Sehat, ya. iya. Nah, kalau ini warnanya juga menarik tetapi kaya dengan akan kesehatan. Nah, mungkin sedikit gambaran dulu Pak Dita. Bagaimana dulu awalnya memilih usaha air minuman yang tentunya ini dengan komposisi yang bahan bakunya terbilang agak-agak langka mungkin ya, tetapi justru bisa laris di pasaran. Gimana ceritanya tuh? Nah, jadi awal mulanya itu karena orang tua di rumah konsumsi teh bunga telang, dan saya harus pas saat skripsian itu karena mulai stres juga, saya harus disuruh minum teh bunga telang karena salah satu manfaatnya bisa mengurangi stres dan meningkatkan otak untuk daya pikir kayak gitu. Jadi bagaimana saya buat kreasi menambahkan beberapa ingredient seperti buah lemon dan buah leci. Nah, disitulah saya terbentuk untuk buat minuman ini dijual ke pasaran modern. Oh gitu. Iya. Nah, awalnya dari keseharian mencoba mengkonsumsi ya. Iya. Pasti merasakan juga efeknya ya. Iya, betul. Sehingga membuat keyakinan kita untuk wah ini pasti akan laris di pasaran gitu. Iya, betul. Oke, nah tentu bunga telang ini sendiri kan tentunya sangat terbatas dari sisi bahan baku. Terus apa yang menjadi Mbak Dita sendiri bisa optimis gitu ketika usaha ini lancar nih, tidak akan kekurangan bahan mentahnya gitu? Nah, boleh sedikit saya ceritakan ya. Jadi dulu kita ambilnya itu dari petani di Jawa. Di Jawa, cuman karena sekarang juga mereka di sana kendalanya itu pengiriman. Untuk sampai di Makassar sekitar 1 minggu ataupun lebih. Nah, ketika alhamdulillahnya teh bunga telang ini viral, ada salah satu anak dari petani teh bunga telang di Makassar, di Bulukumba, dia mengkontak Tezra untuk kerjasama dari teh bunga telangnya. Dia memvideokan bahwa mereka ada produksi sendiri, jadi pengeringannya bukan langsung dari matahari. Mereka memang punya alat produksi untuk pengeringan yang betul-betul stabil untuk kering ya. Dan teh bunga telang yang mereka produksi bisa bertahan sampai 1 tahun. Oh iya. Jadi memang kalau diperlakukan khusus dalam pengeringan ya, artinya bukan hanya langsung disimpan di luar. Iya, Dan benar. kita kan tidak tahu bagaimana nanti jangan sampai dia terkontaminasi dengan barang-barang yang tentunya bisa menjadi penyakit gitu ya. Betul. Tapi kalau ini diperlakukan khusus sehingga ada pengeringan khususnya. Pengeringan khusus karena kalau langsung dari matahari, teh bunga telang ini dia nggak boleh lembab. Kapan dia lembab dia jadi rasanya jadi beda. Ya. Nah, terus untuk strategi marketnya ini kan buat bunga telang itu kan tidak terlalu familiar ya. Iya. Terus untuk mempromosikannya itu supaya orang tertarik untuk membelinya itu bagaimana? Nah, dari visual kita itu salah satu yang membuat orang first impression untuk mencoba teh bunga telang. Karena dia dari warna biru bisa berubah menjadi warna ungu karena tambahan perasan lemon. Cara kita mengedukasi bukan dari kemasan karena tampilannya nanti berbeda, jadi cara kita mengedukasi melalui media sosial. Yang paling sering kita lakukan edukasi itu di TikTok. Apa manfaat teh bunga telang, kenapa warnanya bisa berubah jadi dari biru jadi ungu. Iya itu. Saya juga tadi sempat impress dari lihat warnanya kok. Ternyata warna telang itu asal
warnanya itu warna biru ya. Warna biru. Tapi pada saat dikemas menjadi minuman Tessera ini menjadi berubah warna ungu ditambah perasan lemon. Kayak seperti anggur gitu. Iya benar. Padahal bukan anggur ya. Bukan. Oke. Jadi memanfaatkan teknologi di media sosial ya dengan storytelling berarti. Iya betul. Artinya proses lebih banyak mengedukasi ke masyarakat tentang manfaat kesehatannya. Iya. Oke. Nah ini kalau minuman yang seperti ini kan juga termasuk minum kekinian kalau dari sisi warnanya mungkin ya. Nah selain kekinian tetapi juga tidak lepas dari manfaat dari Tessera itu sendiri membuat kemasan yang menarik juga ya. Iya. Oke, dan tentunya ini memberikan satu peluang bagi anak-anak muda juga untuk tertarik mengkonsumsinya ya. Iya betul. Tapi selama ini pada saat proses penjualan ini kebanyakan anak-anak muda yang membeli atau semua kalangan? Semua kalangan, tapi lebih banyak sih orang tua karena mereka sudah tahu ya manfaatnya dan mereka kayak wah teh bunga telang ternyata bisa dibuat minuman segar ya. Kan mereka biasa minumnya hambar kayak gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya awal mula idenya itu kan tadi hanya sekedar minum ya. Iya. Terus menemukan formulasi itu seperti apa? Coba-coba. Oh coba-coba aja. Coba-coba iya. Oh berarti harus dipatenkan ini Mbak. Iya. Karena artinya ditemukan sendiri ya. Iya. Kok berani begitu mengkombinasikan antara bunga telang terus apa tadi? Ada bunga telang dan lemonnya. Dan buah leci. Itu gimana sih prosesnya sehingga ketemu gitu? Nah jadi untuk lemonnya itu karena mungkin saya suka kecut ya, saya tambahkan lemon dan sedikit madu. Cuman karena untuk kalangan sekarang banyak orang yang tidak suka madu, kita buat ubah lagi ingredientsnya. Nah untuk buah leci, dulu memang kita pakai buah leci, tapi karena sekarang harga bahan baku yang melonjak dan kita tidak mau menaikkan harga dan kualitas kita, kita ganti jadi buah longan. Tapi buah longan yang kami pilih itu dia impor dari Thailand. Wah. Jadi betul-betul memang buah longan yang besar, mirip-mirip seperti buah leci. Biasanya kalau satu kemasan begini dijual harga berapa nih Mbak? 15.000. 15.000, wah worth it lah ya. Karena memang gelasnya juga tinggi, apalagi kemasannya juga cantik. Iya. Menarik gitu, artinya bukan hanya sekedar dari sisi khasiatnya, tentu juga bagaimana menarik kemasan itu sendiri. Nah awal mulanya kalau jualan seperti itu memang sudah begini ya kemasannya atau mungkin ada semacam pengamatan dari penjualannya Mbak Dita? Iya, dulu itu kita masih polosan, penutupnya masih datar. Cuman karena kita ikut tren lagi, mau memperbaiki visual di kalangan anak muda sekarang, jadi kita ubah dari polosan menjadi desain. Kita buat desain jeruk, ada jeruk di situ berarti segar. Terus penutupnya kita buat jadi cembung, menggunakan hiasan lemon dan lain-lain. Jadi visualnya itu menarik untuk di semua kalangan kelihatannya. Iya. Kalau menurut saya sih harganya standar sekali worth ya, dengan worth it sekali. Dengan tampilan seperti ini kan biasanya yang begini-begini biasanya pasarannya itu minuman-minuman yang begini ya tingginya itu biasanya 20.000 ke atas sampai 25. Tapi ya ini kita berkaitan dengan minuman kesehatan gitu ya. Nah, apa uniknya dari Prodata ini? Mbak Dita. Teh bunga telang. Iya, bunga telang. Nah, yang pertama keunikannya itu mulai dari visualnya yang warnanya menarik, tapi sebenarnya itu bukan dari bahan-bahan yang bubuk ataupun apa, kita betul-betul dari bahan alami. Terus keunikannya kita lagi banyak orang yang belum tahu teh bunga telang apa, jadi kita sambil menjual, kita sambil edukasi juga kepada anak muda zaman sekarang bahwa minuman segar itu, minuman kesehatan itu tidak selamanya membosankan, tapi juga bisa menjadi minuman segar yang viral yang membuat semua kalangan suka untuk setiap hari belinya. Iya. Jadi memang bahkan juga bunga telang itu dari sisi kesehatannya mengontrol kadar gula juga. Kadar gula mendukung kesehatan jantung juga, otak dan mata. Sebenarnya kaya dengan khasiat gitu ya. Iya betul. Ini menarik. Tapi kalau dari dasarnya rasa itu sendiri, bunga telang itu sendiri sebenarnya ada rasa nggak, pahit atau tidak ada rasa? Dia kayak rasa-rasa sepat gitu, kayak teh. Kalau minum teh tawar, nah cuman ini kayak ada hin-hin bunganya. Iya. Saya sengaja bawakan di sini supaya Bapak host bisa cobain langsung. Mudah-mudahan nanti kita bisa rasakan ya bahwa ternyata unik juga sih produk minuman seperti ini, karena kan kita sekarang ini lagi prihatin memang ya, begitu banyaknya marak minuman-minuman yang tentunya hanya sekedar
mementingkan rasanya, kemudian mementingkan kemasannya, tetapi warnanya, tidak mementingkan kesehatannya, manfaatnya. manfaatnya. Ternyata kalau kita lihat, dan mungkin sahabat budaya juga bisa search di Google, tentu kita bisa lihat manfaat utama daripada bunga telang itu sendiri. Ternyata banyak sekali manfaatnya, termasuk menangkal radikal bebas. Bisa juga meredakan peradangan gitu ya, menurunkan kadar kolesterol jahat. Nah, Mbak Dita sudah berapa tahun nih menggeluti usaha ini? Kalau saya dari 2020 saat kuliah, cuman itu belum paten di lokasi yang sekarang yang di Pasar Sidu itu. Yeah. Kita masih ikut event-event konser ataupun event-event sekolah, event yang ada di Makassar lah. Nah, itu kan zamannya waktu Covid ya, 2020 itu. Iya, 2020 2021 lah. Nah, kita juga online sempat dulu. Ya, jadi mungkin bingung gitu ya, ngapain disuruh tinggal di rumah. Iya. Mungkin muncul ide nih ya, bikin minuman online, dijualkan secara online gitu ya. Awal mulanya menjual ini seperti apa? Bagaimana respon? Karena ada beberapa menu juga yang lain selain itu bunga telang. Jadi mulai dari teman-teman kuliah, teman-teman sekolah pada suka kayak jualan, buka di Gojek, buka di Grab kayak gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang konsisten. Intinya kalau kita usaha konsistensi. Berarti sudah 6 tahun jalannya. Iya, kurang lebih. Nah, sekarang ini fokus penjualannya ini di Pasar Ciduk. Iya, betul. Malam hari gitu. Di pasar malam kuliner Pasar Ciduk. Jadi mungkin sahabat budaya yang sempat mungkin datang ke daerah Pasar Ciduk, tentunya cari saja Tasera ya. Betul. Yang penasaran nih minuman-minuman sehat, meskipun saat ini banyak minuman-minuman yang banyak dijual orang, tetapi dari sisi kesehatan belum tentu ya. Tapi kalau ini dapat sehatnya juga, dapat kesegarannya juga. Baik Mbak Dita, sebentar kita akan lanjut. Kita hadirkan dulu satu kelong berikut ini.
sahabat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tentunya masih bersama dengan owner Tasiara, Mbak Dita ya? Iya betul. Baik, Mbak Dita tadi memang menarik sekali tadi eksperimennya sebenarnya ini mencampurkan kreasi dari bunga telang itu dicampur sedikit lemon menghasilkan warna seperti ini ya? Iya. Oke, nah selama ini apakah memang hanya satu rasa varian aja atau bagaimana mengkreasikan dengan tetap bahan bakunya bunga telang tetapi dengan varian yang lain kira-kira nih selama ini atau hanya satu varian ini aja? Nah untuk sekarang kita masih varian yang segar dulu, tapi insya Allah beberapa bulan ke depan kita ada inovasi lagi teh bunga telang, tapi bahan dasarnya teh bunga telang dicampur susu, jadi milk kayak gitu, milk telang ataupun inovasi kopi bunga telang. Kita masih ada beberapa inovasi ke depannya untuk Tazera. Iya. Jadi memang lebih ke ini dulu ya yang segar-segar ya. Segar-segar dulu. Jadi memang kalau banyak pilihan sebenarnya selama ini pelanggan kita enggak ada yang cari varian lain gitu ya. Banyak, kita juga ada beberapa varian milk, lemon tea dan lain-lain minuman segar juga. Cuma memang ini satu untuk variasi untuk teh bunga telang. Iya, cuman ini yang identik. Jadi memang selain usaha bunga telang ini juga ada minuman teh lainnya. Iya, gitu. beberapa varian minuman segar lah intinya. Iya. Tapi ini menarik sekali karena lebih ke dari sisi kesehatannya ya. Iya. Tazera ini. Tapi yang lain-lain juga tetap menggunakan nama produk Tazera itu. Tazera, betul. Iya, Tazera. Cuma varian khusus ini ya memang untuk bunga telang itu sendiri. Bunga telang, ya. iya. Oke, nah kalau misalnya kira-kira nih bunga telang ini diinfus dengan rempah tradisional kayak kapulanga atau kayu manis, itu kira-kira pernah nggak ngerasa? Nah itu saya belum pernah coba sih, tapi menarik juga ya. Iya. Kita coba ekspresikan lah ya, bagaimana karena itu tadi secara tidak sengaja merubah warnanya itu tadi. Karena penasaran, karena suka lemon. Akhirnya dipadukan, ternyata menghasilkan warna yang sangat menarik gitu. Tapi saya juga biasa sering-sering lihat di kafe ya, minuman-minuman ini sebenarnya juga sudah masuk di kafe-kafe biasanya. Iya. Sama untuk rumah makan juga pengganti warna nasi, warna alaminya pakai teh bunga telang. Oh iya, pernah memang saya lihat nasi yang warna biru. Nah dari teh bunga telang. Oh iya. Jadi banyak sebenarnya kreasi dari ini. Kalau selama ini kan masih mengandalkan bahan bakunya dari petani ya. Iya. Nah kalau ini kan termasuk bunga telang ini kan termasuk tumbuhan liar gitu. Iya. Nah kalau misalnya dari sisi rencana kedepannya apa tidak ada keinginan untuk bikin gardennya khusus untuk ini bunga telang? Untuk saat ini belum ya. Iya, karena kita mempercayakan petani itu mereka sudah punya alat khusus juga. Iya. Mungkin kedepannya kalau misalkan memang kita ada rezeki ataupun kedepannya Tazera lebih besar lagi, mungkin ada pikiran ke situ. Tapi untuk saat ini kita juga membantu petani lokal. Wah itu dia. Memberdayakan ya petani-petani lokal. Tapi dari sisi bahan baku tidak terlalu mahal ya setelah dikeringkan ini. Per kilonya berapa biasanya dia? Kurang lebih 250-an ke atas per kilo. Mahal juga ya. Lumayan. Tapi 1 kilo tuh jangan bayangkan sedikit ya. Iya. Untuk teh kalau beratnya mungkin 1 kilo, tapi kalau dari sisi kuantitasnya banyak ya. Banyak. Cuman kita memang pakainya juga lumayan banyak supaya teh bunganya terasa. Oh begitu. Pekat. Kita pakainya pekat karena kalau mau pakai yang sedikit juga bisa, cuman warna dan rasanya itu hambar dia. Tapi biasanya sebelum jualan ini dimasak dulu. Kita masaknya setiap subuh. Pagi. Oh. Jadi fresh, jual malam, paginya kita masak lagi. Kalau misalkan malam udah masih ada, kita buang. Kita gunakan yang baru lagi. Karena kalau teh bunga telang disimpan terlalu lama, rasanya berbeda, dia bergas. Iya. Jadi jangan sampai nanti minumannya jadi menimbulkan kayak fermentasi penyakit gitu ya. Ataupun apa. Iya, karena mengandung fermentasi kayak itu air tua manis itu kan kalau tinggal lama berubah jadi gas gitu ya, bisa memabukkan. Tapi ini menarik sekali loh karena minuman herbal yang tentunya mengandung khasiat banyak, tapi diolah menjadi minuman segar gitu ya. Iya. Tapi selama ini untuk anak-anak aman gak ya untuk dikonsumsi seperti ini? Aman, ibu hamil juga aman. Karena tidak ada bahan pengawet tidak lainnya. ada. Ya.
semuanya murni alami. Murni alami, herbal. Mungkin kita cuma tambah pemanis gula, itu pun gula yang kita pakai tidak terlalu banyak. Oh, jadi ada campuran gulanya untuk memberikan rasa manis. Tergantung peminatnya. Kalau mau madu kita bisa gunakan madu. Biasa juga yang beli dia gunakan stevia. Jadi dia beli di kita murni teh, nanti dia sendiri yang campurkan gulanya, stevia. Waduh, menarik sekali nih. Dari tentu awal mula daripada merintis usaha ini, memang sampai sekarang ini bagaimana peminatnya? Alhamdulillah. Karena media sosial juga. Dulu tuh kalangan orang tua kayak yang tahu manfaatnya apa, karena anak muda zaman sekarang belum tahu teh bunga telang itu apa, manfaatnya itu apa. Sekarang karena udah ada sosial media, kita edukasi juga di TikTok, di sosial media, tapi kita buatnya edukasi bukan edukasi yang tegang, edukasi yang candaan gitu, campur lucu-lucuan. Nah, alhamdulillah peminatnya sekarang di Pasar Ciduk. Kalau yang ngelola media sosialnya itu seperti siapa sih? Di samping saya sendiri ada admin sosial media saya. Iya, betul. Iya, pantas. Jadi memang kekuatan brand itu dari media sosial. Media sosial. Oke. Nah, kemudian melihat potensi pasar modern, kemudian teh produk ini sendiri tentu tidak harus mengandalkan secara penjualan secara offline ya. Iya. Di online saja bagaimana menurut respon pasar ini selama ini? Apakah sudah masuk juga di apa namanya? Dulu kita sempat gunakan, tapi karena di Pasar Ciduk untuk Gojek itu susah masuknya. Jadi insya Allah beberapa bulan ke depan kita bakal buka cabang yang dari pagi. Kan kita jualnya malam. Kita jual dari pagi dan untuk Grab Gojek di lokasi jualan cabang kita yang nanti. Oh gitu ya. Tapi selama ini berarti lebih masih fokus penjualan offline. Iya. Tapi kalau di Instagram gitu masih? Iya, kalau misalkan ada yang DM atau nge-WA mau digojekin, gosen, kita juga bisa. Oke. Nah selama ini Mbak, selama kurang lebih 6 tahun nih menjual produk yang tentunya dengan menggunakan bahan-bahan alami, namun juga butuh kekuatan untuk mengedukasi masyarakat nih, apa tantangannya untuk menjual minuman herbal seperti ini, bunga telang yang tentunya mungkin secara butuh waktu yang panjang untuk mengedukasi masyarakat ya. Nah tantangannya itu edukasi. Karena dulu kita sempat jual teh bunga telang juga, tapi peminatnya ya hanya orang-orang yang tahu aja, orang tua, kalangan-kalangan orang tua yang tahu manfaatnya apa. Mereka beli karena mereka tahu segar dan manfaatnya apa. Tapi sekarang karena kita push edukasi selama 6 tahun, baru 1 tahunan ini viral-viralnya karena kita alhamdulillah itu kembali ke media sosial. Kita setiap hari posting edukasi, setiap hari itu satu konten yang kita edukasikan melalui sosial media, entah itu Instagram, TikTok. Alhamdulillah sekarang malah yang beli itu anak-anak kuliah karena mereka bilang kalau mereka konsumsi teh bunga telang tidurnya jadi teratur. Iya. Pas banget nih. Iya, pas banget. Kalau ada yang lagi suntuk nyusung skripsi ya. Iya, karena saya dulu gara-gara stres kerjain skripsi dan lain-lain, orang tua suruh konsumsi ini dan betul tidurnya teratur. Nanti saya coba, apakah nanti setelah minum tehnya langsung ngantuk? Bukan. Artinya teratur cara menyiar saya. Oke, kalau warna biru menjadi ungu ini dihasilkan tentu ada daya tarik visualnya sendiri. Kira-kira tadi dengan adanya temuan-temuannya, kan ini nemu sendiri ya, proses pencampurannya itu kok ketemunya lemon dengan bunga telang ini merubah warna menjadi ungu. Selama ini tidak ada istilahnya secara bertentangan gitu untuk kesehatan gitu. Nggak ada, karena pas saya coba-coba sendiri dan searching juga, ternyata memang di luar sana di kafe-kafe mereka sudah jual minuman yang pakai lemon dan mengubah warna. Jadi tidak ada masalah untuk kesehatan kalau lemon dicampur dengan teh bunga telang merubah warna, itu tidak ada masalah. Iya. Jadi tentu hal yang menarik di sini karena ada kombinasinya ya. Semuanya alami, kecuali tadi itu kalau misalnya mau dicampur gula, ada itu pun gulanya dipilih khusus ya. Iya, memang mau dicampur madu ataupun stevia bisa. Iya. Nah kemudian keutamaan daripada bunga telang ini tentu banyak khasiatnya ya. Jadi minuman-minuman yang kekinian juga sih sebenarnya ini karena sudah banyak juga dipasarkan di kafe-kafe. Iya betul. Nah terus tentu
membuat minuman ini semakin lebih diminati oleh anak-anak muda? Sebenarnya apakah kemasan seperti ini sudah mewakili untuk lebih diterima oleh anak-anak muda sekarang? Iya, makanya dari Tezra sendiri kita menggunakan kemasan yang transparan. Menggunakan kemasan transparan, tulisannya pun kita buat bold dan transparan karena ketika minuman kita kan beberapa varian, beda-beda warna juga. Kita juga jual koko pandan, warna pink, leci milk, warna putih. Jadi semua varian rasa kita itu dituangkan pada kemasan ini jadi kelihatan menarik. Iya. Dan ini minuman khas ini tersendiri ya. Jadi semuanya minuman Tazera itu semuanya menggunakan bahan alami gitu ya? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Iya. Khusus ini aja. Susu ada yang milk. Khusus ini dia memang teh. Yeah. Sama ada varian Java tea. Itu kita pakai black tea juga. Iya. Jadi dalam hal beberapa jenis jualan atau produk Tazera ini yang paling laris di pasaran itu apanya? Ini yang teh bunga telang. Iya. Oh gitu ya. Oke. Nah banyak juga yang memilih minuman teh telang ini sebagai minuman untuk kesehatan gitu ya. Iya betul. Kalau misalnya di malam hari ini kan menikmati dalam bentuk varian es begitu ya. Mungkin tidak semua orang juga bisa meminumnya dengan es, kan ada juga biasanya alergi dengan air dingin gitu. Nah selama ini tidak adakah produk dari Tazera ini khusus untuk tanpa es gitu? Untuk kita sendiri semua menggunakan es. Tapi kalau misalkan dari customer mau tanpa es, kita bisa buatkan tanpa es. Oh begitu ya. Jadi memang lebih ke minuman esnya gitu ya. Iya, minuman segar. Tapi kok jualannya di malam hari? Iya, karena kebetulan market kita kemarin di pasar kuliner itu. Makanya insya Allah beberapa bulan ke depan kita bakal buka cabang untuk pagi. Apalagi ini kan lagi musimnya panas sekali. Kemarau, ya. El Nino sangat melanda, tentu butuh minuman segar dan menyehatkan. Oke, nah salah satunya adalah alternatifnya ini Tazera. Oke, baik. Sebentar, kita masih banyak hal yang ingin kami tahu seperti apa produk-produknya ini. Tetap bersama kami Sahabat Budaya di Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mamula Toni Cina Kuriareta Utiro de Cepoleri Mabelai Urampe Toki Ripanawana Jauh sengeri soni cini cawamu tak bajori olokku tepani undang lalang hatiku reko dewi taki lalang nasi soe namun ikare bade ceta sautoni nyawaku mula majani pada jani capa makasih pada ulangnya namamu are usia lampe resuga dosa masih hatiku tak bulu lima puji ganja majai lulu mani berkui sengi pasti semanengi
jani Capa makasih pada ulangi Namamu are Usialam peresuna Bersama saya Hatiku tak bulu ni mapoji Kan jama jailulu manani Aku isangi Saya terima nikah dan kawinnya Nurul Fadilah binti Hamzah dengan mahar seperangkat alat sholat dan 1 setel emas 21 gram dibayar tunai karena Allah. Bismillah bawan dari mulana Napodo Alhamdulillah capana Napodo Alhamdulillah capana Napodo Alhamdulillah capana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal. Kok kemana? Kafe yuk. Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan? Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak? Enggak deh. Wih, itu HP baru ya? Iya dong. Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP? Ini seri yang paling baru. Widih. Duit nggak habis-habis ya? Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol. Wah, hati-hati ah. Ya demi, Cak. Wajib tahu keren di medsos. Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Ogah aku mah. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Baik sahabat budaya, masih bersama di Teras UMKM, tentunya bersama dengan Mbak Dita Owner Tasera ya. Baik, kita juga mau melihat bahwa tentu ketika punya produk khusus begini ya, minuman khas yang tentunya kaya akan kesehatan. Nah, trik atau strategi yang dilakukan oleh Mbak Dita sendiri supaya ini pembeli yang tentunya tadi membeli tidak hanya sekedar menjadi pelanggan pertama, membangun hubungan dengan pelanggan itu supaya mereka tetap membeli itu atau repeat buyers-nya itu seperti apa? Mereka biasa ini kayak cari tahu, tanyakan langsung ke saya kayak saya suka minumannya, mau tahu dong manfaatnya apa. Mereka kan biasa tidak mau ribet cari di Google ataupun apa, jadi kita sering sambil buat minum sambil edukasi juga sama pembeli. Iya. Jadi ada memperbanyak juga referensi ya terkait dengan khasiat daripada teh itu sendiri ya, teh bunga telang itu sendiri. Nah kemudian di bisnis kuliner seperti ini kan biasanya orang punya selera yang berbeda-beda ya. Nah untuk
melatih kru outlet itu supaya merespon komplain konsumen itu terkait rasanya mungkin atau pelayanannya atau keterlambatan pesan itu seperti apa? Kan ini kan orang butuh biasanya beli bukan hanya sekedar dari rasa tapi sisi pelayanan juga ya. Iya betul. Nah. Jadi memang kita utamakan pelayanan kalau di Tezra itu. Memang kita masih di pasaran lokal tapi cara kita memperlakukan customer itu ya benar-benar seperti yang dilakukan orang-orang jualan di kafe kayak gitu. Kita misal kita nggak pakai antrian, cuman kalau misalkan mereka mau pesan, bayar duluan sebentar diambil, kita memang buatkan langsung, disimpan nanti mereka datang udah langsung jadi. Jadi kita untuk masalah penjual dan pembeli sampai sekarang itu belum ada komplain tentang pelayanan. Alhamdulillah masih lancar. Tapi terkadang kan biasa ada konsumen juga tuh yang biasanya punya kritis ya, menanyakan kandungan kalorinya atau keaslian bahan bakunya itu. Bagaimana Anda menanggapi ketika misalnya ada pembeli seperti itu? Ya sering ditanyakan ya? Kayak ini warnanya pakai bubuk apa? Kayak tidak Bu, kita murni malah kita sampai bawa sampel teh bunganya itu di outlet sampai lihat kayak Bu ini teh bunga ya, coba dicelup ke air aja dia langsung warnanya jadi warna biru. Oh berarti ini bahan baku pada saat dimasak itu masih warna biru ya? Warna biru. Nanti pada saat dicampur lemonnya jadi baru berubah warna ungu. Dan itu juga dilihat oleh pembeli ya? Iya, kita langsung biasa praktek ya Bu, ini ya warna biru. Coba kita kasih lemon jadi warna ungu. Jadi kita tidak ada tambahan. Justru itu menjadi materi marketingnya. Iya, betul. Karena orang langsung lihat proses pembuatannya. Nah, kemudian untuk ketahanan bisnis ini biasanya kan untuk keluar dari zona viral, biasanya banyak bisnis minuman yang redup setelah viral habis begitu ya. Nah, contohnya mungkin ya yang sering tren itu kan seperti misalnya SS yang viral begitu kayak Milo, Cafe, dan bagaimana strategi Anda untuk agar bisnis ini tetap eksis dan relevan dalam jangka panjangnya. Apalagi ini kan minuman khusus dari bunga telan gitu. Insya Allah kita kan sekarang itu ada namanya FOMO-FOMOan ya, anak muda. Tapi insya Allah karena kita memang menggunakan bahan alami dan orang-orang udah tahu khasiat dan rasanya kayak gimana, mulai dari packaging dan kualitas bahan baku kita, mereka juga beberapa customer yang udah sering balik lagi. Insya Allah kedepannya kita pertahankan semaksimal mungkin kualitasnya dan juga membuat inovasi-inovasi baru lagi. Jadi orang tidak bosan hanya dengan satu menu teh bunga telang. Di kemudian hari kita bakal buat menu-menu lain lagi, tapi bahan dasarnya teh bunga telang. Nah sejauh ini waktu penjualan di Pasar Ciduin sendiri selalu habis ya kalau untuk teh begini? Alhamdulillah malah banyak yang masih cari habis ya? Tidak kebagian. Begitu ya. Oke, berarti ini minuman sudah mulai banyak diketahui oleh masyarakat ya, khususnya bukan hanya orang tua, karena ini segmennya bukan hanya anak muda ya, tapi ke anak orang tua juga, karena orang tua yang tentunya sudah tahu khasiatnya justru lebih mencari minuman-minuman seperti ini. Betul. Baik, Mbak Dita, karena waktunya sangat terbatas, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Dita sendiri selaku pelaku UMKM nih. Nah, siapa tahu ada pendengar kita mungkin yang baru mau memulai atau masih hanya sebatas ide, mungkin ada sedikit motivasi dari Mbak Dita supaya lebih bisa termotivasi untuk juga bergerak dan melakukan membuka usahanya. Iya. Oke, untuk dari saya sendiri, kita sebagai UMKM harus meluangkan inovasi-inovasi dan kreasi kita sebagai owner. Kita tidak boleh takut, intinya konsisten. Apa yang mau dilakukan jangan takut, melangkah saja dulu, karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Dan untuk kami sendiri dari brand Tezra, kita untuk gaya hidup sehat itu tidak perlu membosankan. Kita luangkan dalam bentuk-bentuk yang menarik lah, yang membuat kita happy. Contohnya seperti teh bunga telang ini. Jadi untuk teman-teman sana yang penasaran dengan teh bunga telang, boleh langsung datang ke outlet Tezra. Iya. Baik, terima kasih Mbak Dita atas waktunya hadir di Pro 4 memberikan inspirasi sekaligus ada sedikit edukasi nih, karena minuman yang penuh dengan bahan alami tetapi memiliki khasiat, tetapi juga sekarang lebih banyak diminati oleh bukan hanya orang tua tetapi anak-anak muda ya. Iya, betul. Kita tutup dengan pantun nih, Kota Makassar, kota sedap dipandang. Pantai Losari
tempat melepas penat, kreatif, berinovasi, bisnis minuman pun berkembang. Semoga Mbak Dita bisa berkembang, UMKM-nya semakin maju dan semakin banyak dikenal oleh masyarakat di Kota Makassar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.